Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian kita masuk ke sifatul rijal fil Quran. Nah, ini yang mungkin agak panjang. Di sini ada 8 sifat. Ada 8 sifat ya. Semoga bisa selesai. Kalau nggak selesai ya nanti kita teruskan di kesempatan yang akan datang. Sifat ar-rujulah fil Quran. Di dalam Al-Quran sifat rujulah disebutkan ada kurang lebih ada 8. Yang pertama adalah at-thaharah. Saya sebutkan 8 dulu. Yang pertama at-thaharah. Kemudian yang kedua qulubuhun mu'allaqatun bil masajid. Hatinya yang selalu terpaut terikat dengan masjid. Berarti napa niku? Marbot. Enggak apa-apa, marbot niku bahasa Arab kok niku kok. Marbut. Makanya antum kalau mengundang marbot itu jangan marbot. Marbot itu orang Jawa banget. Marbut, Pak Marbut gitu. Karena bahasa Arabnya marbutun, enggak ada marbotun, enggak ada. Bak domah bu bukan bak domah bo kan enggak ada. Bak domah bu bukan bak domah bo. Marbut. Marbut ini apa? Terikat. Marbutun, terikat. Ya, Masya Allah bahasa Indonesia itu ngambil dari bahasa Arab. Itu. Yang kedua, qulubuhum mu'allaqatun bil masajid, hatinya selalu terpaut dengan masjid, terikat dengan masjid. Kemudian yang ketiga, al-khasyatu minallah, takut kepada Allah. Kemudian yang keempat, iqamatus shalah, mendirikan salat. Kemudian yang kelima, ita'uz zakah, bayar zakat. Yang keenam, al-wafa'u bil ahdi wal mitsaq, menepati janji. Kemudian yang ketujuh, al-qawamah wa husnut tawjih di buyutihim wa dhawihim. Ada al-qawamah wa husnut tawjih, dan memberikan taujih yang baik, nasihat yang baik. Dan yang terakhir ada al-ijabiyah, sifat-sifat al-ijabiyah yang positif yang lain. Di situ nanti disebutkan ada 3. Baik, yang pertama tentang at-thaharah. Sifatul rijal atau sifatul rujulah fil Quran, yang pertama adalah at-thaharah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun ussisa 'ala taqwa. La masjidun, sungguh masjid itu ussisa 'ala taqwa, dibangun di atas ketakwaan. Dibangun di atas ketakwaan, bukan di atas golongan. Di atas ketakwaan. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi, dari awal masjid itu dibangun. Dan ternyata fihi, di dalam masjid itu, rijalun, ada rijal, laki-laki, dengan khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Fihi ay fil masjidi rijalun, di dalam masjid itu ada rijal. Dimanai fihi, yang dalam masjid, rijalun utawi rijal. Itu lebih karena lebih
memudahkan. Yuhibbuna kang seneng sapa rijal, seneng an yatatahharu ing ento sesuci sapa ar-rijal. Ada rijal yang mereka selalu bersuci, ayatatahharu, mencintai kesucian. Dan wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah mencintai orang-orang yang mensucikan. Termasuk juga di situ adalah rijal yang selalu bersuci. Rijal yang selalu bersuci, karena setiap muslim di sini fal muslimul haq yajibu an yakuna tahiran daiman. Muslim itu harus selalu dalam kondisi suci. Dan bahkan Nabi pun juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita terus menjaga kesucian. Bahkan Nabi juga mengatakan wala yuhafizul wudu illa al-mu'min. Wala yuhafizu al-wudu. Bahkan Nabi bersumpah wallahi thumma wallahi la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa al-mu'min. Demi Allah, bahkan 3 kali bersumpah, tidak menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Tidak menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Dan rijal itu harus berusaha untuk memiliki sifat itu. Ketika wudu, ketika batal segera wudu. Ketika mau tidur wudu. Bangun tidur napa? Cuci tangan dulu, Pak. Jangan langsung wudu. Nabi mengajarkan ketika bangun tidur cuci tangan 3 kali atau yang bersih. Fa innaka la tadri karena kamu tidak tahu, kata Nabi, tentang aina batat yadak, kemana arah tanganmu semalam itu, kan gitu. Fa innaka la tadri tentang aina batat yadak, tangannya itu kemana aja. Makanya cuci tangan dulu, baru setelah itu wudu, dan bersuci, lagi-lagi bersuci. Bahkan Yun Sewu setelah berhubungan, misalkan ketika mau mengulangi lagi, maka disunahkan untuk wudu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Karena ternyata dengan wudu itu Masya Allah manfaatnya begitu besar. Nabi juga menyebutkan tentang bagaimana wudu itu. Bagaimana tentang wudu, orang yang ketika berwudu, kemudian tentang isbahul wudu, isbahul wudu 'alal makarih, misalkan isbahul wudu 'alal makarih itu menyempurnakan anggota tubuh yang harus dibasuh meskipun dalam kondisi al-makarih. Al-makarih itu sesuatu yang enggak diinginkan. Misalkan kondisinya seperti sekarang ini, kalau pagi-pagi dingin, tapi tetap berusaha dibasuh, karena ternyata dengan itu maka akan berguguran dosa-dosa sesuai dengan air yang menetes itu. Setiap memperbanyak wudu Masya Allah, tapi juga jangan berlebihan dalam menggunakan air. Wis tumeh napa banyune akeh gitu kan, grojokan kerane suor gitu, suor, atau misalnya pancuran yang gede itu yes, seselang yang setengah dim itu keluar semua buat wudu. Subhanallah. Ya jangan boros-boros, isbahul wudu. Dan sifat dari laki-laki yang memiliki rujulah itu selalu menjaga wudu, kesucian itu. Namun bukan hanya sekedar kesucian zahir,
dan yang lebih penting adalah tentang kesucian batin hati. Kesucian batin atau hati itu. Kalau zahir insya Allah kita bisa menjalankan itu. Tapi untuk batin, dan kita tahu tentang batin itu ya Masya Allah beratnya luar biasa. Bahkan dikisahkan tentang kesucian batin itu, perkataan dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Wa fihi yaqulu Anas ibn Malik, juga yang dikatakan oleh Anas bin Malik, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Tala'a 'alaikumul an rajulun min ahli jannah." Akan datang kepada kalian saat ini seorang rajul, seorang laki-laki dari ahli jannah. Masih ada kok langsung disampaikan ahli jannah. Itu berarti kan sudah jaminannya luar biasa gitu. Sudah ada jaminan seperti itu. Kemudian fatala rajulun minal ansar, kemudian datang seorang rajul dari Ansar, tantufu lihiyatuhu min wudu'ihi, jenggotnya ini telas. Nah, makanya yang punya jenggot itu berbahagia, apalagi telas-telas itu, Masya Allah. Telasnya baru berauk tok ya, jangan. Maksudnya setelah wudu. Qad ta'allaqa alaihi fi yadihi asy-shimal. Nenteng sendalnya dengan tangan kirinya. Falamma kana al-ghad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika besok harinya Nabi mengatakan sama seperti yang kemarin. Tala'a rajulun tara'a 'alaikumul an rajulun min ahli jannah. Mengulang hal yang sama. Falamma kana al-yawm ats-tsalits dan fatala'a dzalika ar-rajul mithla al-marratil ula. Kemudian orang itu pun juga datang yang sama. Orang itu datang yang sama. Kemudian di hari yang ketiga Nabi mengatakan yang sama, dan yang datang sama lagi. Dan yang datang juga sama. Kondisinya sama seperti hal yang pertama. Nenteng sendal pakai tangan kiri, jenggotnya telas setelah wudu. Falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah bin Amr bin As. Ketika Nabi berdiri, kemudian diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu berarti anaknya siapa? Beneran ngantuk ngenten Pak. Anaknya sinten berarti? Amr bin As. Dan Abdullah itu termasuk dari apa? 4 abadillah yang disebutkan. 4 abadillah yang disebutkan. 4 Abdullah yang disebutkan itu. Abdullah bin Amr bin As itu diantara 4 Abdullah yang disebutkan, dan 4-4-nya pemuda yang luar biasa. Siapa aja? Pertama Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Omar, terus Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Omar, Abdullah bin siapa? Abdullah bin Abbas, terus Abdullah bin siapa? Ya ini siapa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As. Faqala inni lahaitu abi faqsamtu an la adkhula alaihi thalathan fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tamdiya fa'alta. Qala na'am. Qala Anas wa kana Abdullah yuhaddithu annahu bata ma'ahu tilka al-layali ats-thalath falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Dan ternyata Abdullah bin Amr bin As ketika setelah mengikuti Nabi
kemudian bertanya tentang siapa orang itu, kok sampai disebut 3 kali dan bahkan menjadi ahlul jannah, Dan Anas bin Malik berusaha pengen cari tahu. Anas bin Malik kemudian pengen cari tahu kira-kira kenapa penyebabnya. Akhirnya Anas bin Malik mengatakan, wa kana Abdullah yuhadditsu annahu bata ma'ahu tilkal layali ats-tsalath falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Anas bin Malik mengatakan bahwa Abdullah bin Amr bin As itu mengatakan kepada Anas bin Malik bahwa Abdullah bin Amr bin As itu bermalam bersama dengan laki-laki tadi selama 3 malam. Selama 3 malam, 3 hari 3 malam berarti. Dan selama itu ternyata Abdullah bin Amr bin As itu tidak melihat orang itu qiyamul lail. Gak tahajud misalnya. Wah, selung dino kok ora tahajud ternyata. Tapi kok disebut menjadi ahlul jannah. Disebut dengan ahlul jannah. Ghaira annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakarallaha azza wa jalla. Yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As itu ketika ngelilir atau ketika pokoknya gerak, ketika apa? Yang disebutkan adalah zikir, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir, cuma zikir itu tok. Wa kabbara hatta yaquma li salatil fajr, dan wa kabbara dan bertakbir sampai kemudian ketika azan salat subuh bangun, kemudian ikut salat subuh. Kemudian qala Abdullah ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khairan, dan ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khairan, juga saya tidak pernah mendengarkan dari orang itu kecuali yang diucapkan itu selalu baik-baik, yang baik saja. Falamma madatis thalathu layal, ketika sudah berlalu 3 malam itu, waqitu an ahtaqira amalahu qultu ya Abdullah inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrun tham. Kemudian orang itu mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrun tham. Mohon maaf, Abdullah bin Amr itu berkata kepada orang itu, ya Abdullah, wahai Abdullah, istikon namanya Abdullah ini, saya itu tidak ada antara saya dengan bapak saya itu nggak ada permasalahan apa-apa lah, nggak ada masalah apa-apa. Walakin sami'tu Rasulullah SAW yaqulu thalathan mirar, yaqulu laka thalathan mirar. Tapi saya itu selalu mendengar Nabi SAW itu mengatakan tentangmu itu 3 kali. Dan yang dikatakan yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, datang kepada kalian ada seorang laki-laki dari ahli surga. Fatala'ta anta thalath mirah, dan ternyata anda itu kok datang 3 kali bertepatan dengan apa yang diucapkan oleh Nabi itu, terus saja setiap 3 hari begitu terus. Fa'aradtu an awiya ilaika lianzura ma'amaluka fa'aqtadiya bihi. Maka saya itu pengen mengetahui dari anda itu kira-kira amalan apa gitu. Amalan apa yang anda lakukan agar saya bisa mengikuti. Falam araka ta'malu katsira amalin, tapi ternyata saya tidak mendapati anda itu mengamalkan amalan yang banyak selama 3 malam itu. Famal ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang
yang sampai kepada Anda sampai Rasulullah SAW itu mengatakan seperti itu. Faqala, kemudian orang itu malam, ma huwa illa ma ra'ait. Saya itu enggak punya amalan apa-apa kecuali apa yang Anda lihat selama 3 malam itu. Ya saya tidur, bablas tidur, tahu-tahu sholat subuh gitu kan. Tahu-tahu sholat subuh gitu. Mangsane subuh ya subuhan, sholat ya sholat gitu. Tapi malam enggak tahajud, tapi ya bukan berarti kemudian aku tak rata tahajud ra apa-apa. Ya jangan gitu. Ya kalau memang bisa ya kita lakukan lah. Kita lakukan. Nah itu dalilnya enggak tahajud. Enggak tahajud ya enggak apa-apa, ternyata disebutkan ahlul jannah gitu. Mau ngikutin seperti itu, Pak? Syaratnya. Nah, syaratnya nanti ada syaratnya. Nah, nanti kita lihat. Faqala falamma wallaitu da'ani. Kemudian ketika sudah selesai, kemudian orang itu memanggil Abdullah bin Amr. Faqala ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyyahu. Masyaallah. Sebentar gitu, sebentar. Yang jenengan lihat itu ya seperti itu gitu. Seperti itu, tapi ada satu hal yang mana la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin. Saya enggak ada di dalam diri saya, enggak ada di dalam hati saya seorang pun dari kaum muslimin yang saya itu benci atau saya itu hasad dengan orang itu. Enggak hasad dengan sama muslim. Enggak ada pikiran buruk, enggak ada suudzon, enggak ada iri terhadap kaum muslimin yang mana Allah memberikan sesuatu kepadanya. Terus saya enggak iri, enggak ada rasa apa-apa. Dah cuma itu tok. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la nutiq. Masyaallah. Inilah ya kan, allati balaghat bika. Inilah yang ada di dalam diri Anda, dan hal ini wa hiya allati la nutiq. Dan hal seperti ini yang kami enggak mampu untuk masalah hati tadi, taharatul qalb, kesucian hati. Lu bayangkan Abdullah bin Amr bin As, seorang ulama yang begitu luar biasa, bilang wahiyal lati la nutiq. Ini yang kami enggak mampu ini. Terus bagaimana dengan kita? Itu Abdullah bin Amr bin As itu sampai mengatakan wahiyal lati la nutiq. Ini yang kami enggak mampu. Tentang hati itu, tentang hati. Maka ya kesucian zahir itu dijaga, dan kesucian batin itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Maka kita coba jaga itu, jaga kesucian zahir kita, jaga kesucian batin kita. Latihannya ya rasa suudzon gitu, rasa suudzon. Ya, kan kita tahu seorang laki-laki itu kan, ya misalkan kita fitrah kayak yang seorang laki-laki itu kan tulang punggung tuh. Tapi bukan tulang tulung. Yang laki-laki tulang tulung. Ada ini tulung gitu. Tulang tulung. Ada tetangganya atau saudaranya yang mendapatkan sesuatu nikmat, tulung lagi. Wis rasa suudzon. Wis rasa dengan hati enggak usah hasad. Nah, itu dijaga, maka akan mendapatkan kelebihan yang begitu besar, dan itu adalah sifat dari rijal.
yaitu suci, selalu bersuci, namun bukan hanya secara zahir, tapi di situ juga kaitannya dengan batin, suci zahir dan suci batin. Nah itu tentunya berat, tapi dengan beratnya itu ya jangan ini wong sahabat Abdullah bin Amr saja mengatakan apa nek awak dhewe kan gitu. Wis ra kuat lah teko tak terima apa anak, ya enggak begitu juga. Enggak begitu juga. Kalau gitu imbangi dengan amalan yang lain dan berusaha untuk menjaga kesucian hati itu, menjaga kesucian hati ini. Bahkan dari Sahal bin Mu'adz bin Anas an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Masyaallah. Kata Nabi SAW, man kadhama ghaidhan, siapa yang bisa mencegah kemarahan, bisa megot gitu, bisa mencegah rasa marah, padahal kondisinya dia mampu untuk meluapkan itu, memarahinya itu, maka orang-orang yang bisa menjaga amarah itu, ta'allahu ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah, nanti Allah akan memanggil orang itu di hadapan semua manusia, semua makhluknya, kemudian hatta yukhayyirahu fi ayyil hurisha, suruh milih bidadari yang diinginkan. Masya Allah, suruh milih Pak, suruh milih. Sekarang aja nyari tambahan susah gitu. Nyari tambahan susah ya, mungkin karena memang perlu persiapan, perlu contoh gitu. Insya Allah Ustadz Ahmad nanti kita tunggu. Nah, Ustadz Ahmad nggak hadir kan? Insya Allah nanti saya WA. Saya WA. Itu sampai Allah akan pilihkan dengan bidadari yang paling diinginkan itu seperti apa, monggo kerso kan gitu. Tapi syaratnya tadi man kadhama ghaidhan, bisa menjaga amarah, dipekek mekek wis mending napa dijogo marah-marah wis gitu. Mending lunga ketika marah terus kemudian pergi agar tidak terluap amarahnya itu. Maka tadi kesucian coba dijaga, kita berusaha kesucian secara zahir dan kesucian batin. Ya bertahap tentunya perlu tahapan. Ya secara kesucian zahir kita jaga dengan berusaha menjaga wudu kita, berusaha menjaga kesucian kita dari hadas besar maupun kecil kita jaga. Dan setelah itu pun juga bukan kemudian nunggu lama, tapi terus berusaha menjaga hati, kesucian hati dari sifat-sifat penyakit hati itu, dari penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua, sifat rujulah yang kedua adalah qulubuhum mu'allaqatun fil masajid atau bil masajid. Hati mereka itu selalu terikat dengan masjid. Hati-hati mereka itu selalu terikat dengan masjid, dan inilah di antara sifat ar-rijal yang harusnya ada di dalam setiap rijalul mukminin, di setiap rijalul mukminin. Karena di dalam ayat tadi surat At-Taubah ayat 108 tadi bahwa fihi di dalam masjid itu ada rijal. Ya, di dalam masjid itu ada rijal. Rijalnya ngapain di dalam masjid niku? Berzikir, sholat, ya, zikir, sholat, tilawah, bahkan membahas tentang permasalahan umat di masjid, ya nggak masalah, karena masjid juga menjadi bagian dari
tempat untuk itu. Nah silakan masjid itu coba dikebai dengan para rijal itu loh. Nah kalau semakin banyak para rijal yang ada di masjid, semakin banyak laki-laki yang ada di masjid, semakin kuat nanti insya Allah. Tapi kok semakin banyak laki-laki yang di rumah, letoy pasti. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan kan, afdalu sholatir rajuli fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik tempat sholat bagi seorang laki-laki itu di mana? Tadi disebut fi baiti. Bait itu nama rumah, tapi illal maktubah, kecuali sholat fardu. Sholat fardu ya coba kebai dengan laki-laki. Sholat fardu kok yang kebak kok barisan softnya itu wanita semua. Waduh, yang laki-laki cuma imam sama muadzinnya saja. Ya ternyata muadzinnya juga imamnya itu juga. Double job nih. Ya serah apa karena memang laki-lakinya nggak ada di situ. Atau berada di kerajaan wanita seperti di Sun Gokong itu. Negeri wanita. Sun Gokong negeri wanita itu. Semua isinya wanita ya, pasti laki-lakinya kalah. Nah itu berarti cepat kayak cepat. Ya berarti ya seperti itu. Kalau laki-laki kok berada nggak ada di masjid itu berarti cepat kai kan gitu. Cepat kai. Dan Nabi SAW menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Yang tadi disebutkan adalah diantaranya rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid. Dan kita tahu bahwa masjid itu tempatnya orang-orang bertakwa. Wala yu'ammiruhu illa safwatul bashar. Dan tidak ada yang memakmurkan masjid itu kecuali orang-orang yang terpilih. Orang-orang terpilih. Karena dari masjid itu mamba'u kulli khairin. Tempat asalnya kebaikan-kebaikan. Nggak ada di masjid kok teriak-teriak. Nggak ada kok di masjid itu bertengkar. Nggak ada kok di masjid itu berkata-kata kotor. Nggak ada. Kalau ada orang yang seperti itu pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan nanti akan diusir oleh DKM-nya, oleh marbotnya pasti. Nggak ada, karena tempat itu tempat mulia. Maka hanya orang-orang mulia yang mereka selalu terpaut dengan masjid. Maka seorang laki-laki harusnya selalu menjaga dirinya untuk selalu bisa terpaut dengan masjid. Azan berkumandang ya berusaha untuk segera langsung ke masjid. Ada apa-apa, ada permasalahan, datang ke masjid. Kemudian ada masalah, datang ke masjid. Tapi bukan ke DKM. Masjid ada DKM-nya, bukan, tapi datang ke masjid kemudian sholat, minta sama Allah. Allah akan berikan jalan keluarnya. Fal masajidu di dalam masjid itu mahadinun liwujudil al-qulub an-nuraniyat as-sadiqah. Masjid-masjid itu tempatnya mahadin. Mahadin itu mahdon itu seperti ruangan. Dari ruangan yang di situ untuk membentuk hati-hati yang jujur, hati-hati yang bersinar. Wallahu amara an tu'azzam bitathhiriha minat tanasi wal laghwi wal aqwal allati la tariqu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diagungkan masjid itu dengan disucikan dari kotoran-kotoran, dari hal-hal yang sia-sia, perkataan-perkataan yang enggak pantas.
Maka ketika ada laki-laki di situ, insya Allah laki-laki itu akan menjadi baik karena berada di tempat yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, keistiqomahan, taufik untuk kita terus bisa terpaut dengan masjid dan akhirnya kita menjadi para rijal, bukan hanya sekedar jenis, tapi juga rijal yang memiliki sifat-sifat rujulah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, masih pada sifat ar-rujulah insyaallah yang ketiga dan seterusnya biidznillah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.